Selamat siang teman-teman. Dalam siaran kami yang lalu kami telah membahas tentang saat ketika gereja Kristen yang dianiaya sebelumnya. Seiring dengan kenaikan uskup Romawi yang kemudian menjadi paus, sekarang menjadi penganiaya terhadap yang tidak sepakat. Maka menjelang abad keempat gereja itu menyatukan dalam tangannya perasaan negara dan rohani. Dalam siaran ini, risalah tentang sejarah reformasi, kami akan membahas tentang orang-orang yang menjadi penerus usaha orang-orang Kristen pertama, yaitu mereka memutuskan untuk tidak bertukuk lutut di hadapan kekristenan penyembah berhala gereja negara. Berbicara tentang reformasi, tidak juga menceritakan tentang orang-orang yang mengantisipasi ide yang pada abad 16 kelak akan diambil oleh kelompok Protestan. Di tengah-tengah kekelaman yang meliputi dunia semasa keunggulan kepausan lama, cahaya kebenaran tidak meredup sama sekali. Di tiap abad terdapat saksi-saksi Allah, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai pengantara tunggal antara Allah dan manusia. Ia menganggap Alkitab sebagai pengukur hidup satu-satunya. Mereka ialah kelompok Albigensis di bagian selatan Prancis yang mengadakan kebaktian di dalam bahasa ibu mereka, bukan dalam bahasa Latin yang tidak terpahami oleh rakyat biasa. Mereka juga memiliki Alkitab terjemahan dalam bahasa ibu mereka yang mudah dipahami. Paus memerlukan bahkan mengusahakan perang salib demi melawan mereka agar oleh kekuatan senjata mereka membungkam orang-orang yang dianggap bidah. Selama berabad-abad, darah orang-orang benar terus dicurahkan. Saat itu, terdapat kelompok Waldenses yang merupakan pengikut Petrus Waldo yang telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Prancis sejak abad ke-12. Mereka menyerahkan hidup mereka di gunung-gunung Piemonte demi firman Allah dan kesaksian tentang Yesus. Ketika itu juga, saudara-saudara mereka, yaitu kelompok Albigensis Prancis, menanggung kesaksian serupa di bagian selatan negara Prancis. Mereka adalah gereja di padang gurun. Gereja itu diibaratkan demikian dalam pasal 12 kitab terakhir Alkitab, Wahyu. Gereja-gereja yang demikian terdapat di Afrika Tengah dan pemukiman-pemukiman orang Armenia di Asia. Keturunan-keturunan orang Kristen kuno yang tidak banyak jumlahnya mendapat perlindungan bagi diri mereka sendiri di gunung-gunung bagian selatan Prancis dan bagian utara Italia. Dan mereka dapat mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka dan membawanya sampai pada waktu ketika para bapak reformasi akan mengambil suluh kebenaran ini menjelang abad ke-16 dan membawanya bersama mereka. Di antara orang-orang yang paling bertekad melawan penguasaan negara, tempat pertama diduduki oleh kelompok Waldenses. Tepat di negara mana Paus menempatkan tahtanya, mereka memberi perlawanan yang paling sengit terhadap pemutarbalikan kebenaran Alkitabiah. Mereka tidak menemukan kepercayaan baru. Tidak, kepercayaan mereka adalah warisan dari nenek moyangnya. Mereka berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, selama berabad-abad, gereja-gereja di Piemonte, yaitu di gunung-gunung, mempertahankan kemerdekaannya. Gunung-gunung dan lembah-lembah sekitarnya senantiasa memperingatkan para pengembara itu tentang kuasa karya Allah dan ketidakberubahan janjinya. Mereka tidak mengeluh terhadap kesulitan-kesulitan dan kemelaratan hidup mereka. Mereka juga tidak pernah merasa sendiri di antara kesenyapan gunung-gunung. Mereka tahu berterima kasih pada Tuhan atas perlindungan ini, di mana mereka telah mendapat ketentraman dan perlindungan dari amukan dan kekejaman manusia. Mereka bergembira atas kesempatan untuk melayani Tuhan dengan bebas. Dalam keadaan sering dikejar oleh musuh-musuh, mereka mendapat perlindungan yang kuat di belakang tembok gunung-gunung yang agung ini. Dari puncak-puncak tebing curam yang besar, melayat nyanyian-nyanyian pujian mereka kepada Allah, dan prajurit-prajurit Romawi tidak berdaya membungkam nyanyian syukur ini. Gunung-gunung agung dan lembah-lembah permai yang tersembunyi jauh di bagian utara Italia, perbatasan Prancis, merupakan tempat perlindungan yang kuat bagi kelompok Waldenses selama banyak abad. Di sini mereka menyembah Tuhan. Di sini pula mereka mengajar anak-anak mereka. Dan di sini jugalah mereka menghafal perikop-perikop utuh dari kitab suci agar meneruskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Disinilah mereka memperjuangkan iman mereka. Di tempat-tempat ini terjadi gelanggangan pertempuran untuk mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka. Supaya tetap bertahan dalam pergulatan yang bengis ini, para anggota Waldenses menempati tempat-tempat yang tinggi di pegunungan. Dengan mendiami tempat-tempat yang hampir tak terjangkau,
dan mereka membangun gereja-gereja seperti ini di sana, yang dipakai sebagai bait penyembahan pada Allah hingga sekarang. Moralitas umat ini yang kecil dan dianggap hina oleh semua orang adalah sempurna. Bahkan para musuh Walden's menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pendamai, tenang dan saleh. Kejahatan terbesar mereka yang menjadi persoalan ialah mereka tidak ingin melayani Allah sebagaimana dituntut gereja resmi. Maka karena kesalahan inilah mereka dikenakan berbagai hinaan, celaan dan siksaan. Batu-batu bulat besar dan tebing-tebing terjal membuat tempat-tempat penyembahan kelompok Walden hampir tak terjangkau oleh orang yang tidak mengetahui wilayah itu. Tempat-tempat itu melindungi mereka dengan aman saat penganiayaan. Di depan kita adalah celah masuk ke dalam salah satu gua, yang merupakan tempat ibadah kelompok Walden saat penganiayaan. Dua plakat peringatan mengingatkan kita tentang waktu yang meresahkan itu. Celah masuk ke dalam goa itu begitu sempit sehingga hanya satu orang yang dapat menerobosnya. Celah masuk yang sempit ini menyembunyikan goa dengan aman dari terlihat oleh orang lain dan membuatnya hampir mustahil terdeteksi oleh para penganiaya. Pada tahun 1655, penganiayaan secara massal ditebarkan kepada kelompok Walden's yang menolak mengubah kepercayaan mereka. Sekelompok orang percaya berkumpul di gereja ini yang disediakan bagi mereka oleh Sang Khalik sendiri. Sebab gua alam ini merupakan satu-satunya tempat perlindungan bagi mereka, di mana mereka dapat berdoa secara bebas dan mengakui kepercayaan mereka. Akan tetapi, terdapat seorang pengkhianat yang membocorkan tempat tersembunyi ini kepada para musuh. Semua orang yang hadir di sini ditangkap dan dihukum mati, termasuk orang-orang lanjut usia, perempuan dan anak-anak. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dalam goa ini ada lilin-lilin yang mengingatkan tentang suluh iman itu, yang tidak padam bahkan di waktu-waktu gelap itu, dan suluh iman tersebut pun terus menyala sampai hari ini. Ini adalah salah satu dari banyak seminari di mana para mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk mengajarkan firman Tuhan belajar. Mereka adalah kesatria-kesatria iman yang tulus ikhlas. Mereka tahu bahwa hidup mereka mungkin saja diancam dengan hukuman mati. Namun, mereka menganggap sebagai kewajiban bagi mereka untuk membawa cahaya kebenaran yang mereka temukan dari Alkitab ke dalam banyak kota di Eropa Tengah. Ini adalah ruangan asrama mahasiswa seminari Barpi yang dibangun berbentuk kubah batu yang mengingatkan kita akan arca Romawi dari bahan-bahan alami. Kehidupan yang sederhana tanpa hiasan apapun membedakan pahlawan-pahlawan ini dari mereka yang mengejar standar-standar hidup mereka yang sangat berbeda. Naskah-naskah Alkitab yang ada tidak banyak, sebab itu kata-katanya yang berharga dihafal, sehingga banyak orang menghafal dan mengingat beberapa pasal-pasal Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama secara utuh. Anak-anak kecil belajar sejak masa kanak-kanaknya untuk mempunyai rasa terima kasih kepada Tuhan sebagai pemberi segala belas kasihan dan penghiburan. Orang tua yang lembut hati dan penuh perhatian mengasihi anak-anak mereka dengan kasih yang sepantasnya. Karena itu, mereka membiasakan anak-anak mereka untuk menyangkal diri. Pencobaan kemelaratan dan barangkali kematian oleh sisaan menanti anak-anak itu. Dari kanak-kanak, mereka membiasakan diri untuk menanggung kesusahan, memperhatikan nasihat-nasihat, seraya berpikir dan bertindak sendiri. Di masa sangat dini, mereka sudah tahu apa itu tanggung jawab. Mereka diajarkan berhati-hati dalam pembicaraan dan mampu mengerti hikmat dari keheningan. Hanya sepatah kata yang sembrono yang disampaikan ke telinga para musuh dapat berharga nyawa bukan saja bagi orang yang mengatakannya, tapi juga bagi ratusan saudara seimannya, sebab wakil-wakil inkuisisi menganiaya siapapun yang memberanikan diri untuk mempertahankan kebebasan dari kepercayaan
gereja-gereja Waldense dalam hal kemurnian dan kesederhanaan menyerupai gereja zaman rasuli. Dipandu oleh Alkitab sebagai satu-satunya kewenangan tertinggi dan tidak dapat dibantah, para pemuda diasuh oleh pendeta-pendeta. Kendati pendidikan umum diperdulikan, mata pelajaran yang utama ialah Alkitab, Injil Matius dan Yohanes, serta banyak kitab surat dihafalkan. Beberapa pemuda menyelesaikan sekolah di pegunungan, kemudian diutus ke perguruan-perguruan Prancis, Italia, dan kota-kota lain. Dan dalam kedut-kedut bajunya mereka membawa naskah-naskah firman Tuhan yang tersembunyi dengan rapi. Dengan selalu memiliki buah-buah pekerjaan tanpa pamrih dan yang menuntun kesabaran yang panjang, mereka pada kesempatan pertama secara perlahan-lahan menyelipkan dengan diam-diam helai-helai firman Tuhan kepada orang-orang yang tampaknya sudah condong untuk menerima kebenaran Alkitab. Pada waktu itu, kebanyakan orang dibiasakan untuk percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh lewat perbuatan melalui usaha sendiri. Demikianlah yang diajarkan gereja resmi. Orang-orang senantiasa menyadari keadaan berdosa mereka patut dimurkai Tuhan, maka mereka melelahkan badan dan batin, namun tanpa mendapat kelegaan. Ribuan orang meninggalkan teman-teman mereka dan lari ke sel-sel biara. Ribuan orang mencoba merendahkan hati nuraninya dengan puasa yang panjang dan deraan diri yang sengit, dengan malam-malam yang tanpa tidur di lantai yang dingin dan basah, dengan ziarah-ziarah panjang menjelajahi tempat-tempat kudus, dengan penyiksaan yang sukarela yang paling mengerikan, segala sesuatu sia-sia. Para Waldense sangat ingin membawa roti hidup kepada jiwa-jiwa yang lelah ini, menyikapkan kepada mereka berita damai yang tersembunyi dalam janji-janji Allah dan menunjuk pada Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Di kemudian hari, pokok kepercayaan inilah yang akan menjadi pokok utama dalam perdebatan antara para penganut Katolik dan Protestan. Ketika Martin Luther akan mengumumkan tesis perihal keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan-perbuatan manusia, akan tetapi kebenaran ini sudah tersingkap bagi para Walden dari kitab suci lama, sebelum seluruh Eropa Barat akan diliputi oleh perdebatan agamis yang hanya tentang tema ini. Dalam salah satu jurang Walden terletak sebuah sungai yang bernama Engrogna. Dan ketika penganiayaan terjadi dan para musuh menangkap kelompok Waldense, maka air sungai ini menjadi berwarna kirmiji karena darah para martir Kristen. Dalam sejarah panjang Walden yang berabad-abad, terdapat masa-masa yang berbeda. Terkadang penganiayaan mereda dan selama beberapa puluh tahun, kehidupan menjadi cukup tentram, tetapi terkadang juga terjadi masa-masa kejam, yakni ketika karena penganiayaan orang-orang terpaksa mempertahankan kemerdekaan dan hak dari kepercayaan mereka dengan senjata di tangan. Terkadang juga terjadi bahwa lembah-lembah tanah air harus ditinggalkan dan mereka menanti di tempat-tempat yang lebih aman hingga waktu yang ganas itu berlalu. Sebagai contoh, pada pertengahan abad ke-17, para Walden hampir saja berpindah seluruhnya ke pegunungan Swiss. Akan tetapi, pembuangan ini tidak mematahkan semangat dan kebulatan tekad mereka untuk kembali. Pada tahun 1689, para Waldens kembali ke lembah-lembah tanah air. Mereka setelah 34 tahun pembuangan, kepulangan yang agung dikepalai oleh pendeta Erniko Arnaud, yang untuk namanya didirikan monumen ini. Seorang pemberani yang mempercayai Allah dapat menyatukan kerumunan orang di sekelilingnya yang ingin kembali ke tanah air. Maka Allah memberkati kepulangan tersebut ke arah utara dan kota Italia, Bod Popelic, yang terletak monumen yang disebut Sibaur, yang dibangun demi kepulangan yang agung dari 1000 pengikut Waldense yang selama musim dingin alpin yang panjang telah menahan serangan tentara yang beribu-ribu jumlahnya yang diutus untuk penumpasan mereka. Pada bagian dasar, tugu diukir nama desa-desa dan dusun-dusun yang terletak di lembah-lembah yang mulai dihuni kembali. Di daerah ini, ada monumen lain juga yang memperingatkan tentang waktu yang lain,
yaitu waktu yang terdahulu dalam sejarah umat Waldense. Monumen ini disebut Monumen Canforan, didirikan pada tahun 1932 untuk memperingati ulang tahun ke-400 Sinode, di mana para Waldense memutuskan untuk menggabungkan diri dengan gerakan reformasi dan membantu pekerjaan aliran Protestan di Eropa Utara. Monumen ini batu belaka yang didirikan dalam bentuk tugu dan di atas permukaan marmer putih diletakkan gambar simbol gereja-gereja Waldense. Catatan Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah orang percaya tetap setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mereka mahkota kehidupan." Dan gereja Waldense berada sebagai terang pada zaman pertengahan abad yang kelam. Pada lambang mereka terdapat gambar Dian yang dikelilingi 7 bintang. 7 bintang Wahyu. Pada bagian lebih bawah terletak gambar Alkitab yang di atasnya tertulis dalam bahasa Prancis. Gereja yang meletakkan dasar kepercayaannya pada Alkitab. Dan selanjutnya tertulis pada cerita tentang peristiwa yang mulia di atas yang terjadi di sini, di tempat ini pada tahun 1952. Maka hal ini merupakan sebuah peristiwa penting juga dalam sejarah reformasi Eropa Barat. Kelompok Waldense senantiasa memberikan perhatian khusus bagi pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Dan mereka pun melanjutkan hal-hal itu selama berabad-abad. Sekolah ini dibangun pada tahun 1837 oleh dukungan dan penyertaan yang aktif dari seorang yang dikaruniakan secara khusus bakat mengorganisasikan sekolah-sekolah dan namanya adalah Charles Belfield. Sang Belfield mengorganisasikan puluhan sekolah dalam jumlah besar di lembah Waldense dan menjadikan pendidikan yang didapat anak-anak mereka tinggi sekali dibanding dengan tingkat pendidikan yang biasa. Pendidikan ini memungkinkan mereka dapat membaca dan menulis secara lancar, mempelajari firman Tuhan, dan mampu membagikannya kepada orang lain, sehingga hal itu merupakan dasar penggantian iman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Italia bagian utara, hampir berbatasan dengan Prancis, terletak kota permai bernama Torre Pellice. Kota ini adalah pusat di mana kaum Waldense telah tinggal, dan di era ini ada perguruan tinggi di gereja Waldense di sana. Ada beberapa bangunan gereja dan kantor pusat yang mengatur semua jemaat Waldense baik di Eropa maupun di luarnya. Di kota Torre Pellice terdapat gereja Waldense pusat yang tidak mengubah tata ibadah selama banyak abad hingga di era kita. Dalam ibadah gereja-gereja Protestan ini, tetap ada 3 pokok utama yang disingkapkan dalam dekorasi gereja ini. Tempat utama diberikan pada kitab suci, Alkitab yang terbuka di depan mimbar. Mimbar digunakan sebagai tempat berkhotbah, di mana firman Tuhan disampaikan kepada orang percaya, dan kita melihat bahwa bertentangan dengan bentuk ibadah Katolik yang mewah. Umat Waldense mempunyai kesehajaan yang menakjubkan, yang membangkitkan roh manusia dan selaras dengan perkataan Sang Juru Selamat, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak jauh dari gereja pusat, terletak kantor gereja Waldense. Di tempat inilah kita sekarang berada di sini, perkumpulan-perkumpulan pendeta dilaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan gereja dan khotbah bagi masyarakat direncanakan, dan kita melihat simbol-simbol utama yang ada di tembok memuat tulisan-tulisan ini. Di bawah simbol Waldense, 7 bintang
dan Dian di tengahnya. Bahasa Latin semboyan itu berbunyi Lux lucet in tenebris, yang berarti terang bercahaya dalam kegelapan. Dan di atasnya terdapat lukisan dinding yang mengumpamakan gereja Walden sebagai pohon yang tumbuh di atas gunung batu. Di tengah pohon ada buku yang terbuka yang melambangkan Alkitab. Dan tertulis dalam bahasa Latin, Si fidel fino alla morte, yang berarti, hendaklah engkau setia sampai mati. Perhatikanlah, beberapa cabang pada pohon ini ditebang, yang berarti desa-desa dan dusun-dusun ditumpas seluruhnya dalam aniaya massal terhadap kaum Waldens. Demikianlah sejarah adanya tanggal kepulangan agung, yaitu di tahun 1689 digoreskan pada tembok ini, dan dalam tahun peringatan itu juga tulisan-tulisan ini dibuat 400 tahun sesudahnya, yaitu tahun 1939. Di masa kini gereja itu tetap ada. Gereja itu sedikit jumlah jemaatnya, tetapi itu merupakan peninggalan yang hidup dari waktu yang mulia itu. Ketika lama sebelum awal reformasi Eropa Barat, orang-orang memutuskan untuk membangun hidup mereka berdasarkan kitab suci. Dan untuk hal ini mereka membela hak mereka semampu mereka. Karena dianiaya secara massal pada masa lampau, kebanyakan keluarga Waldense terpaksa untuk mengungsi dari tempat tinggal pegunungan mereka ke berbagai belahan dunia. Monumen ini merupakan pemberian dari gereja Walden dari para Waldense yang tinggal di Amerika Selatan. Di pahatan digambarkan kepala keluarga sebagai orang mengumpulkan seisi rumahnya di meja bersama. Mereka duduk dan dia membuka Alkitab. Orang itu hingga zaman ini memelihara keyakinan bahwa kehidupan orang Kristen harus hanya berdasarkan firman Tuhan. Para Waldense pertama di Eropa telah menerjemahkan firman Tuhan. Ratusan tahun sebelum reformasi dimulai, mereka telah membaca Alkitab dalam manuskrip dalam bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki firman Tuhan yang asli, dan karena itu mereka sangat dianiaya. Mereka menyatakan bahwa gereja Roma adalah Babel yang murtad, yang digambarkan dalam kitab Wahyu, dan dengan harga nyawa mereka melawan pengaruhnya yang berbahaya. Dalam pegunungan yang elok ini, para Waldense tinggal hingga sekarang dan memelihara iman memenuhi mereka. Dengan membuat siaran ini, saya bertemu dengan seorang tua yang menarik perhatian saya karena dia dengan cermat memperhatikan foto-foto dengan berdiri di tengah jalan. Namanya Dominique Noir. Dia datang ke tempat sejarah ini dari Swiss. Kita mulai berbicara dan ternyata dia keturunan langsung dari sebuah keluarga Waldense. Karena didesak dan dianiaya, banyak keturunan para Waldense pindah tempat tinggal ke negara lain di dunia, dan mereka datang ke tempat-tempat ini untuk mencari akar mereka. Dan salah satu dari mereka adalah Dominique Noir yang berasal dari Swiss. Dominique, apakah Anda dapat menceritakan kepada kami mengapa Anda datang ke sini? Jadi, saya menemukan dalam arsip keluarga kami bahwa para nenek moyang kami berasal dari sebuah desa Boni Bonanate. Saya memiliki 2 foto dan 1 gambar yang dibuat pada tahun 1800. Dan saya ingin mencoba dan menggunakannya menemukan rumah yang dulu milik keluarga saya. Mereka tinggal di sana 2 abad yang lalu. Di mana para nenek moyang Anda tinggal? Ya, tapi dulu kami menemukan sebuah rumah yang sangat mirip yang kami cari. 3 tiangnya dan balainya sangat mirip, namun jendela sangat berbeda. Maka kami
menelini seluruh desa itu dan menunjukkan foto saya kepada penduduk di sana. Dan pada akhirnya kami menemukan seseorang yang mengatakan, saya tahu rumah itu. Di sana saat ini tinggal Nadine. Kami berjalan sampai ke sana dan naik ke atas karena rumah itu berada di pagar yang tinggi dan gerbangnya tutup. Kami melihat bahwa semua jendela, semua tangga dan pintu rumah itu pas sesuai dengan foto yang dibuat pada tahun 56. Kami bahkan dapat menemukan tangga di mana foto saya itu dibuat. Pertemuan dan Dominik membuat kesan sangat besar kepada saya. Sebelumnya, sejarah Valdense tampak begitu jauh bagi saya, tapi setelah saya bertemu dengan Dominik, dia menceritakan betapa segarnya kenangan tentang orang yang tinggal di sini lebih 200 tahun lalu terpelihara dalam keluarganya. Maka sejarah yang tampaknya dulu begitu jauh menjadi sangat dekat kepada saya. Ketika bahkan sekarang kita dapat ketemu dengan keturunan langsung dari pahlawan Eman yang kepadanya program ini dikhususkan. Semuanya itu menceritakan kepada kita betapa sering pengaruh bahkan pada zaman sekarang dari ide dan kepercayaan yang tampaknya begitu jauh. Kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa mereka memengaruhi hidup dan pandangan dunia kita dengan melewati berbagai abad. Jadi kita melihat bahwa bahkan ratusan tahun sebelum kelahiran Luther, Valdense menceritakan tentang Tuhan. Dengan tersebar di berbagai negara, mereka menabur benih reformasi yang telah dimulai pada zaman Wycliffe di Inggris dan tersebar luas pada masa Luther di Jerman dan negara lainnya. Namun mereka tidak sendirian. Siapa lagi yang memberanikan diri untuk mempertahankan keyakinan mereka pada masa yang ganas itu? Ini adalah seorang pahlawan umat Ceko yang bernama Jan Hus dan pengikutnya yang sekarang dikenal sebagai persaudaraan Bohemia. Tentang mereka kami akan ceritakan pada siaran kami yang berikutnya.